Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal yang dilakukan oleh seorang guru untuk melayani kebutuhan murid di dalam pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui kebutuhan murid di dalam pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama adalah kesiapan belajar, kemudian minat, yang ketiga adalah profil pelajar itu sendiri. Nah, untuk menyesuaikan kebutuhan belajar ini, maka seorang guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu sendiri, yang pertama adalah berdiferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah isi konten atau isi pembelajaran itu sama, tetapi bentuknya yang berbeda-beda. Ada misalnya sebuah contoh bisa berupa gambar-gambar, berupa diagram, deskripsi, atau bahkan sebuah video. Sementara itu, diferensiasi proses adalah tidak harus semua murid didatangi oleh guru satu persatu untuk melayani, tetapi hanya murid-murid tertentu yang membutuhkan bantuan yang lebih daripada yang lain. Kemudian diferensiasi produk artinya adalah bahwa hasil kerja atau hasil pekerjaan murid di dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh seorang guru tidak harus sama, tetapi berdasarkan keinginan atau minat murid yang bersangkutan. Jadi sebuah tugas yang diberikan oleh seorang guru, hasilnya nanti bisa dikerjakan di dalam bentuk gambar, dalam bentuk cerita, poster, dan lain-lain. Yang penting jawaban murid itu adalah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Itulah sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana praktek di kelas? Mari kita ikuti video ini sampai dengan selesai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Gimana tepuk semangatnya? Semua ya. Anak-anak kelas 5, pagi ini Pak Deti akan memberi sebuah pelajaran kepada kalian, yaitu mengenai apa itu? Bahaya rokok untuk kesehatan. Kira-kira anak-anak kelas 5 ini siapa yang pernah melihat orang merokok? Pernah melihat orang merokok? Oke. Yang merokok siapa? Pertanyaannya siapa yang merokok? Pertanyaannya siapa yang pernah kamu lihat merokok? Bapak terus? Bapak terus? Pak D? Tetangga? Paman? Oke, itu orang yang pernah kamu lihat. Kira-kira merokok itu menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Hari ini akan kita bahas mengenai bahayanya merokok. Pertanyaannya, mengapa merokok merugikan? Aduh, ayo. Merokok bisa sakit, Bayu, yuk yang lain. Bisa merusak paru-paru, terus lagi. Bisa merusak karena jantung, betul. Siapa lagi? Merusak gigi. Merusak gigi, betul. Paru-paru. Tenggorokan. Nah, iya. Sekarang Pak Guru ada beberapa materi. Nah, ini materi ada yang berupa gambar, ada yang berupa banyak. Nanti kalian tiap kelompok mengambil satu ya. Bermacam-macam, ada gambar, ada tulisan. Nah, ini tiap kelompok saya berikan satu-satu dulu. Ini berupa gambar, ada tulisannya dibaca.
kita menghisap asap rokok dari orang yang merokok. Itu lebih berbahaya. Merokok plastik itu kan selain asapnya itu kan sudah apa saja? Ada yang isinya cara menghindari merokok, terus jantung, dan kita supaya tidak merokok apa hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Bahaya merokok itu apa saja yang untuk kesehatan? Kesimpulannya, merokok itu lebih banyak menguntungkan atau merugikan? Saya, pertanyaan saya, yang pertama, bahaya merokok. Apa saja yang kamu temukan dari materi yang kamu? Yakin bahwa rokok bukan satu-satunya? Oh ya, yakin bahwa rokok itu tidak satu-satunya syarat untuk pergaulan. Tapi untuk menghindari itu, jangan malu mengatakan matur suwun, aku gak rokok. Gitu ya? Oke? Dia dulu ini. Kok ya lain siapa tawaran rokok ya tak rokok. Ya, pada dasarnya sebenarnya kalaupun kita ditawari rokok, bro, rokok bro, jawab matur suwun, saya tidak rokok. Kadang-kadang nih katakan, ayo bro, mas, rokok. Ya, bahaya merokok. Di sebatang rokok itu banyak sekali racun-racun yang ada di sini. Dari sebatang rokok yang kita simpan itu banyak sekali kandungan racunnya. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa saya bukan perokok. Ada perokok aktif dan ada perokok pasif. Yang dimaksud dengan perokok aktif itu yang bagaimana? Perokok aktif adalah orang yang merokok atau perokok. Perokok pasif adalah orang yang menghirup asap dari orang lain yang sebenarnya ya, perokok pasif itu lebih berbahaya. Satu, karena asap dari rokok itu saja sudah banyak. Belum lagi dari napas orang yang kita hisap, yang kita hirup itu kan kalau dia mempunyai sebuah penyakit, otomatis kan wes dua penyakit, dua asap rokok kita hisap lagi. Yang perlu kita sadari bahwa karena merokok banyak merugikan, maka kita hindari merokok. Sebenarnya, coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik mati. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar. Sebelum kalian bermain, kalian pernah melihat seekor gajah? Kalau kamu ditanya soal gajah itu, bayangan yang ada di dalam pikiranmu apa? Gajah itu besar. Gajah besar. Gajah besar. Kalau besar itu kalau kita gambarkan dengan gerakan badan, gerakannya bagaimana? Kalau kita gambarkan dengan tangan, berarti tangannya ini ya. Oke. Kalau misalnya saya berkata gajah, kalau suruh menggambarkan kan? Iya. Itu kalau dalam bentuk gerakan. Kalau dalam bentuk ucapan bagaimana? Gajah. Gajah. Kalau gajah besar sama gerakan sekarang.
Suara dengan gerakan gajah. Sekarang gajah. Kalau tadi gajah, sekarang semut. Kalau semut? Kalau diucapkan bagaimana suaranya? Semut. Kalau dengan gerakan badan? Kecil. Coba semut. Gajah. Semut. Gajah. Dengan jawabannya dirubah. Halo. Kalau saya menunjuk gajah, kamu katakan gajah. Semut. Gajah. Semut. Anda pikirnya semut bisa? Betul dia tiga. Semut. Sekarang Pak Guru ada beberapa macam kartu yang berisi pertanyaan yang harus dijawab. Masing-masing kartu ini mempunyai pertanyaan atau soal yang berbeda. Jadi nanti kalian secara berkelompok mengambil kartu yang sudah saya sediakan di sini. Tiap kelompok mengambil 2 kartu dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan mengambil 2 kartu yang isi pertanyaannya berbeda. Ambil 2 yang pertanyaannya berbeda. Mengambil 2 kartu yang berisi pertanyaan yang berbeda. Dan sekarang dikerjakan di kertas, di buku, salah satu yang ada yang menulis, ada yang di kelompoknya masing-masing. Coba. Belum lagi kalau yang perokok itu mempunyai sanwis asal perokok itu sebagai ratu ini ditambah napas dari orang yang merokok. Jadi sebenarnya merokok pasif sama perokok anti bahayanya lebih banyak perokok yang pasif yang mengusung asap tadi. Jadi bapak merokok fokus depan dulu. Misalnya dengan berdiri seperti ini. Jawaban belum. Jawabanmu itu tidak harus ditulis dengan misalnya jawaban tulisan. Kalau ada yang suka menggambar, lebih menggambar, boleh. Bahaya merokok misalnya, bahaya merokok, kemudian pakai gambar, misalnya penyakit paru, sampingnya gambar jantung, boleh. Apa yang kalian sukai lakukan. Boleh berupa gambar, boleh berupa garis-garis seperti ini misalnya. Nah, jadi jawabannya tidak harus itu, tidak harus berupa kalimat jawaban, tidak. Yang suka menggambar ya boleh dijawab dengan gambarnya.
Kalau misalnya ada yang suka baca komik misalnya kan, boleh buat seperti orang percakapan seperti komik. Yang penting isinya berupa jawaban dari soalnya. Ayo berdiri apa di sini tidak apa-apa ya. Mengapa rokok berbahaya? Karena rokok dapat menyebabkan serangan jantung, jaminan paru-paru, stroke, ketukan kulit, mati pucuk atau mati muda, kanker, gangguan kesuburan dan ketidaksuburan, gangguan kepada kandungan. Merokok kerumunan dari sesuatu yang menyebabkan penyakit, apalagi perokok itu sudah mempunyai penyakit berbahaya, akan lebih banyak lagi penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tepuk 1. Nah, mana ya? Tepuk 1 coba. Tepuk 2. Tepuk 3. Ingat. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 10. Untuk tugas di rumah, ini kan ada beberapa macam kartu ya. Nanti setiap orang mengambil 2 kartu dari ini, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Nanti dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan dengan praktek. Jawaban boleh berupa gambar seperti itu, boleh. Gambar seperti itu boleh, seperti ini juga boleh, atau berisi hanya jawaban nomor 1 ditulis. Boleh. Mana yang kamu sukai, mana yang kamu bisa lakukan. Soal yang berbeda. Bisa dipilih, setiap anak mengambil 2 soal yang berbeda. Jawabannya ya, boleh berupa gambar, boleh berupa tulisan, boleh berupa diagram, atau komik sekalipun boleh. Dua soal yang berbeda, tidak boleh sama satu orang. Kalau sudah sekarang asetar atau fase partikulat, benzena, formaldehyda, hidroksianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga. Oke, anak-anak ya, Kak. Jangan lupa itu tadi adalah pelajaran kita mengenai bagaimana merokok dapat merugikan kesehatan. Dan tugas kalian dari 2 soal tadi dikerjakan di rumah. Nanti bisa kamu buat gambar, diagram, atau apa namanya, tanda-tanda panah itu. Tulisan boleh, tergantung mana yang kamu sukai dan kamu bisa. Oke ya, siap besok pagi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.